aku Rahmada Mayanti. Sekarang saya sedang berada di Museum Prabu Siliwangi, tepatnya di Kelurahan Kalangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Untuk tahu bagaimana isi dari museum ini, yuk kita lihat bersama. Selamat datang di Museum Prabu Siliwangi. Nah, di mana Museum Prabu Siliwangi ini berdirinya di dalam Pondok Pesantren Zikir Al-Fana. Sebelum keliling ke ruangan-ruangan yang lain, saya akan jelaskan dulu apa di sini ada apa aja gitu dan legalitas museum. Nah, di sini itu terdiri 3 ruangan. Satu itu ada sejarah ruangan Islam, di mana benda-bendanya itu ada benda dari peninggalan Rasul dan para sahabat dan wali songo juga ada. Kedua ada sejarah umum, di mana benda-bendanya itu satu ada kebudayaan dan ada juga prasasti, arca-arca gitu, dan para senjata ketika zaman kemerdekaan. Nah, yang ketiga itu ada juga ruangan sejarah Islam. Ruangan Prabu Siliwangi. Maksudnya yang itu ruangan yang ketiga khusus, maka diambillah dengan nama Museum Prabu Siliwangi gitu. Nah, di sini ada juga legalitas museum kami, di mana museum kami ini sudah terdaftar di Association Museum Indonesia, yaitu urutan yang ke-175. Nah, mungkin itu aja dari sini penjelasannya. Kita sekarang berkeliling. Nah, kita berkeliling di ruangan yang kedua dulu. Kita akan menjelaskan tentang kebudayaan. Di sini ada juga dengan koleksi budaya, yaitu Lisung. Lisung itu adalah singkatan, yaitu adalah Liang Sang Hyang Agung, di mana Liang Sang Hyang Agung ini memiliki makna ketika zaman dulu sebelum ada nama negara itu ada namanya kerajaan-kerajaan. Nah, ini adalah Lisung itu memiliki 3 lubang. Yang satu adalah yang depan, yang paling depan itu namanya adalah Liang Batara Sunggi, di mana Liang Batara Sunggi itu ketika zaman dulu itu menggambarkan atau memfilosofikan kekuatan sang pemimpin. Nah, kalau yang di tengah ini yang kedua ada Liang Sang Hyang Agung tersebut, yaitu yang difilosofikan dengan kekuatan Sang Maha Pencipta atau Sang Maha Esa gitu. Nah, ada juga yang ketiga yaitu Liang Panjanga, di mana Liang Panjanga ini menggambarkan atau memfilosofikan tentang kerakyatan. Nah, di sini juga ada halu atau halu lumpang gitu. Kalau Sundanya itu halu lumpang atau menjalankan atau melempang gitu, maka disebutlah halu lumpang gitu. Nah, itu adalah filosofi dari Lisung tersebut gitu. Nah, di sini juga ada beberapa benda, juga ada koleksinya ada 2 jenis benda, yaitu satu ada benda, yang duanya ada WBTB, warisan budaya tak benda. Itu salah satunya satu Lisung Ngamuk, kedua Cambuk Api, yang ketiga itu ada juga yang dinamakan Ngagor Kang Lisung atau Magelis singkatnya. Nah, yang keempat itu ada juga yang dinamakan main boles, bola lengan sedang. Nah, di sini ada salah satu ikonnya tampilkan. Ini adalah sumbu dan ini adalah kelapa, yaitu disebutkan dengan boles atau cambuk api tersebut. Nah, ya, kalau yang disebutkan dengan tulis itu ini di sini nama gotong lisung, yang disebut juga dengan Lisung Ngamuk kalau di sini. Nah, ini salah satunya di sini gitu, benda dan budaya tak benda juga. Nah, ini di ketika zaman dulu 600 sebelum masa itu udah ada. Ini masih ditemukan, yaitu namanya Arca Valencia. Di mana Arca Valencia ini ditemukannya masih di daerah Kota Sukabumi atau Kabupaten Sukabumi. Maka di daerah itu banyak potensi-potensi peninggalan zaman dulu. Nah, ini salah satunya ada juga bentuknya bentuk zaman yang menjelaskan atau di sini disebutnya Prasasti Cimandiri. Kenapa disebut Cimandiri? Karena prasasti ini ditemukannya di aliran Sungai Cimandiri, bahwa isinya itu setelah dikaji menjelaskan bahwa aliran Sungai Cimandiri itu
dipakai zaman dulu lalu lintas atau akses jalannya para pedagang dari Pajajaran. Ini ada juga birthplace. Nah, kalau sebelah sini ada juga yang dinamakan dengan berarti ada peninggalan megalitikum ketika zaman prasejarah. Ini di sini ada juga bentuknya berbentuk yaitu satu kampak, dua cangkul, dan yang ketiga itu tombak. Nah, di sini ada juga yang dinamakan arca dogu, yaitu namanya arca dogu. Nah, arca dogu ini dalam sejarah itu ditemukannya di dalam peti, yaitu yang ditaruhnya itu namanya itu Gua Jepang. Nah, karena arca dogu ini peninggalan dari penjajah Jepang ketika penjajah Jepang masuk ke Indonesia. Itu seperti ini. Di sini ada 6 arca dogu yang museum lain nggak punya gitu. Nah, kalau arca dogu itu yang sebelah sininya gitu. Yang ini dari terbuatnya kayak gitu. Nah, arca-arca ini ditemukannya satu papir dengan di dalamnya itu satu ada arca dogu ini, yang kedua itu ada yang namanya senjata katana, yaitu ini yang sebelah sini. Nah, ini katana-katana ini yaitu yang ditemukan di dalam peti tersebut. Nah, ini kalau kesininya persenjataan, yaitu ini ada senjata, ada juga tombak. Ini tombak ini peninggalan atau sejarahnya dari Pajajaran. Ada yang dari Pajajaran dan ada juga yang dari Majapahit, peninggalan Majapahit. Keramik yaitu peninggalan dari Kesultanan Cirebon. Maka di sini adanya keramik, piring-piring keramik gitu. Karena di sini memiliki atau keturunan dari Cirebon juga di sini. Juga. Nah, di sini tuh ada juga yang dari zaman kemerdekaan sampai sekarang gitu, ketika zaman penjajah merdeka. Nah, di sini juga ada koleksi perangko zaman dulu gitu. Ini jenis-jenis koleksinya zaman dulu. Ini koleksi perangko. Ini juga ada juga jenis-jenis mata uang zaman dulu gitu, mata uang Indonesia zaman dulu dari mulai kertas sampai koin. Di sini ada juga masih zaman Indonesia Belanda. Ada juga mata uang Indonesia masa Orde Lama sama Orde Baru. Nah, kalau yang ini adalah koleksi mata uang asing. Mata uang asing ada juga yang dari uang Malaysia, terus ada juga yang dari Turki, ada juga yang dari Kairo. Nah, kita pindah ke sebelah kiri kita. Di sini ada juga manuskrip di mana yang ditulis tangan oleh Soekarno. Ini adalah tulisannya, dan ini ada peninggalan dari penjajah Jepang atau penjajah Belanda. Ada juga di sini senjata, di mana senjata peninggalan Wali Songo. Di mana peninggalan Wali Songo ini karena ada salah satu Wali Songo yang dia menyebarkan agama Islam itu dengan menggunakan wayang.
Nah di sini ada peninggalan beliau yaitu yang disebutkan dengan golok pawayangan. Nah ini disebutkan golok pawayangan. Dan di sini juga ada keris kelabang, ada juga keris ganting, terus ada juga keris 99 Al-Maul Husna. Sebelah sini. Nah, di sini juga ada juga tertulis yaitu silsilah yang mendirikan museum ini, gitu, yaitu ada juga Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana. Di sini beliau itu tertulis dalam silsilah itu dari Prabu Anggalarang turun ke Prabu Siliwangi, lalu beliau turunlah ke Sunan Gunung Jati dari Hidayatullah. Nah, di sini lalu turunlah ke Raden Adang Sarbeni, lalu Raden Adipati Muhammad Fajar Laksana yang memiliki atau pemilik pondok pesantren dan museum tertulis ini. Nah, di sini dijelaskan dari Prabu Siliwangi itu ke Pak Kiai itu ada keturunan yang ke-17. Kalau dari Sunan Gunung Jati ini beliau keturunan ke-15. Nah, di sini ini jelas tertera silsilah beliau gitu. Nah, di sini ada juga koleksi-koleksinya. Yang dinamakan dengan kris, yaitu dimana kris ini memiliki 8 tanggul. Itu ada juga Mataram Islam, Majapahit, Cirebon, Pajang, Surakarta, dan ada juga kemerdekaan, dan ada juga Golok. Nah, ini ada juga jenis-jenis pedang, dan sini juga masih kris-kris yang dijadikan juga. Banyak koleksinya. Ini semua udah terregistrasi ke Indonesia. Ini adalah ruangan ketiga, yaitu ruangan dari Kerajaan Prabu Siliwangi. Nah, di sini terdapat peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Prabu Siliwangi itu sendiri, seperti mahkota raja, kemudian ada 130 filosofi dari kujang, kemudian juga ada senjata-senjata, dan di sini juga terdapat lukisan-lukisan dari prajurit Prabu Siliwangi. Nah, yang uniknya di sini juga terdapat salah satu kerangka dari harimau. Ini adalah harimau asli yang diawetkan. Selain itu juga ada silsilah dari Kerajaan Prabu Siliwangi. Dari ruangan sejarah Islam, di mana ruangan sejarah Islam ini peninggalannya dari zaman Rasulullah dan ada juga para sahabat Rasulullah gitu. Nah, pun koleksi-koleksinya ada rambut Rasulullah, terus ada juga replika telapak kaki Rasulullah, terus ada juga yang dinamakan sejadah dari para sahabat dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ada juga imamah dari Abu Ayyub Al-Ansari, dan ada juga jenis-jenis pedang. Nah, jenis pedang seperti ini.